Ya teman-teman, selamat sore, apa kabar? Ya, sebenarnya hari ini di Chatterbox edisi Sabtu 13 September, benar ya, 13 September ya 2025. Pengennya sih kita ngobrol yang ringan-ringan aja sih. Cuma karena mungkin teman-teman penasaran dengan apa sih statement saya atau sikap saya terhadap Menteri Keuangan kita yang baru dilantik kemarin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu Bapak Purbaya Yudi Sadewa, yang paparannya kalau boleh saya bilang sih saya sepakat gitu. Memang buat orang itu first impression terhadap Pak Purbaya nih macam-macam. Ada yang mengatakan ini orang kepedean, sombong, arogan dan sebagainya. But in fact, waktu pertama kali rapat dengan Komisi 11 DPR ya ya kita jadi tahu kan siapa yang antara Pak Purbaya dengan Komisi 11 DPR itu ya jelas siapa yang selama ini membuat ekonomi Indonesia ini menjadi chaos gitu loh. Jadi tahuan kan. Nah sekarang kalau saya boleh bilang, kalau Anda tanya saya apa yang harus ditunggu dari anunya Pak Purbaya, ya actionnya itu yang paling penting. Teman-teman netizen baik yang komen turunkan pajak, lowering taxes gitu. Karena zaman Menteri Keuangannya Bu Sri Mulyani malah jadinya tax hike, hiking the tax, ya, rising the tax gitu. Ya kan? Itu anak kayak gitu perlu dididik itu. Ngomongnya pada gak jelas gitu. Kecil-kecil ngomongnya udah kayak gitu loh. Tapi ya, itu satu problema sih. Ya namanya juga bocah kampung, bocah kebun kopi. Itu nggak dididik sih, nggak diurus sama orang tuanya kayak gitu. But anyway, kita lanjut aja yuk, daripada ngomongin yang tadi. Itu biarin, itu urusan internnya mereka lah. Nah, jadi kalau Sri Mulyani kemarin apa rise the tax, tax rise. Kalau teman-teman netizen lowering the tax gitu. Ya gimana ya kalau saya boleh bilang ya. Kalau saya disuruh milih, saya sih memang lebih setuju dengan lowering the tax. Tapi kalau diambil langkah yang paling ekstrim, ya cutting the tax. Cut the tax. Lakukan tax cut yang masif gitu loh. Apa itu tax cut? Pemotongan pajak. Nah, tapi tax cut ini juga bisa beresiko, teman-teman. Anda tahu bekas Perdana Menteri UK Liz Truss itu brought down karena cutting the tax, karena motong pajak. Ya. Kenapa kok Liz Truss brought down hanya karena cutting the tax? Ya karena ekonominya UK bergantung pada tax. Gitu. The British economy depends on taxations. Gitu loh. The British economy depends on taxation. Beda dengan ekonomi kita. Kalau ekonomi kita mau cutting tax, mau potong pajak sampai sekian, nggak ngaruh harusnya. Cuma kalau sampai respon pasarnya berbeda, ini bahaya teman-teman. Kemarin aja waktu Pak Purbaya diangkat sebagai Menteri Keuangan, pasar langsung merah, IDX langsung merah. Kemudian
apa namanya, IDX langsung merah, rupiah langsung weak, langsung jatuh. Tapi kalau boleh saya bilang, pasar itu terlalu early untuk menyambut Menkeu baru. Jujur aja, the market reacts too early untuk Pak Purbaya. Gitu aja sih. Without knowing who he is, gitu. Ya tapi namanya juga pasar, teman-teman. Karena pasar sudah ramah dengan Ibu Sri Mulyani yang sudah in total 9 tahun ya jadi Menteri Keuangan di era sekarang, dari 2016 tambah lagi di 6 tahun di era Presiden SBY ya. Jadi total 15 tahun beliau menjadi Menteri Keuangan, ya membuat beliau lebih acceptable untuk pasar sebenarnya. Makanya kenapa ketika Menteri Keuangan diganti dengan Pak Purbaya, pasar langsung nyambut dengan agak skeptis, kayak dia langsung merah gitu. Tapi otherwise ya, memang dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Purbaya di depan Komisi 11 DPR dan juga di depan Bapak Presiden Prabowo Subianto kala beliau masih menjadi pengurus LPS ya, Lembaga Penjamin Simpanan Savings Fund ya gimana ya, itu memang sesuatu yang harus segera dilakukan secepat mungkin gitu loh. Tapi mau secepat mungkin bagaimana kalau kita lihat dari rapat Komisi 11 DPR-nya aja udah begitu. Ya, para so-called wakil rakyat di komisi yang mengurus uang negara itu. Jadi saya tuh agak ragu gitu, ragunya itu bukan karena dengan Pak Purbayanya, tapi dengan parlemennya, dengan DPR-nya, berdiskusi dengan DPR. Karena gini ya, maaf kata ya, semenjak era reformasi ini memang ada penguatan peran parlemen ya. Jadi beberapa kuasa-kuasa presiden itu atau beberapa presidential powers itu dilucuti sebenarnya. Tapi kita masih menyebut negara kita ini presidensial. Padahal kalau negara ini presidensial, harusnya presiden itu powernya lebih kuat dari parlemen sebagai eksekutif. Jadi semenjak, boleh nggak saya ngomong ya, semenjak era reformasi ini malah jadi banyak kontradiksi. Presidensil yang harusnya mentakdirkan presiden itu kuat sebagai kepala pemerintahan, gaya sebagai kepala pemerintahan, malah justru dilemahkan. Peran parlemen dikuatin. Tapi kalau kita disebut semi presidensial juga nggak mau, gitu. Sementara sejak reformasi ini, MPR yang tadinya hanya unikameral, DPR menjadi bikameral, adanya DPD, upper house. Nah tapi DPD ini malah jadi katastrofik banget. Kenapa saya katakan katastrofik? Upper house tapi nggak punya power. Makanya benar kata Mang Komeng itu. Jadi katanya ada 2 chamber, tapi ini rasanya kayak 1,5 chamber
Gitu. Ya, ada 2 houses, ada 2 majelis, ini malah jadi 1,5. Ya karena DPD kita ini has no power ketimbang senatnya USA. DPD RI itu has less power ketimbang House of Lords di UK gitu loh. Ya kalau House of Lords mungkin nggak fair lah. Dengan Senat aja di USA aja, itu Senat itu powernya luar biasa sekali. Bahkan sampai upaya impeachment, presidential impeachment yang dilakukan di DPR itu digagalkan oleh para senators. Gitu. Bahkan ngangkat presiden, ngangkat orang jadi menteri, atau staffnya di pemerintahan, di kabinet ya, itu harus lewat konfirmasi senat. Kalau nggak lewat konfirmasi senat, udah kacau. Itu aja sih. Jadi apa-apa harus melalui Senate confirmation. Kalau nggak itu nggak bisa, nggak lolos. Gitu. Harus cari yang lain lagi, atau bahkan bisa diblok oleh Senat. Kalau di kita enggak, ujung-ujungnya dikembalikan lagi ke DPR sebagai lower house. Gitu. Jadi memang upper house kita ini tuh nggak sekuat dari Senat kita, Senat USA maupun House of Lords di UK gitu. Jadi memang sayang sih. Sayang sih. Harusnya itu kalau mau dibilang penguatan peran legislatif ya senatnya harus diperkuat dong. Both houses, gak cuma lower house aja yang kuat, upper house-nya juga harus gitu ya. Jadi upper house atau DPD RI ini punya kewenangan untuk memblokade apa yang diusulkan oleh DPR, dan punya desakan, bisa mendesak dengan kuat juga untuk supaya DPR itu melakukan legislasi terhadap undang-undang yang diminta lewat aspirasi masyarakat gitu. Kita harusnya peran Senat itu seperti peran upper house kita di Indonesia itu seperti itu, bukan malah weak sama kayak presiden. Jadi yang berperan, yang strong banget perannya adalah the lower house, DPR gitu. Makanya kenapa orang banyak minta DPR itu dibubarin. Sebenarnya saya nggak setuju kalau DPR itu dibubarin, tapi call a snap election, gelar pemilu lebih awal, call a snap election ya, dan biarkan rakyat memilih siapa yang duduk sebagai wakil rakyat, tapi dengan sejumlah persyaratan yang diperketat seperti yang sudah teman-teman sampaikan melalui berbagai jalur. Ada yang mempersyaratkan ono ini apa segala macam gitu. Kalau saya lebih setuju apa? Close list. Pemilihan secara tertutup. Ya, close list proportional representation. Ya, atau proporsional tertutup. Atau bahkan diganti dengan close list first past the post. Jadi kalau close list itu berarti
nggak bisa first past the post ataupun single transferable vote gitu. Kalau first past the post itu open list, terbuka gitu. Artinya setiap orang bisa duduk sebagai MP gitu. Nah, kalau proportional representation ini kan satu konstituen ini kan anggotanya bisa banyak. Nah, ini yang bikin jadi nggak efisien sebenarnya. Ini yang menjadi nggak efisien gitu. Tapi teman-teman ada yang mengusulkan berdasarkan sistem distrik. Ya, jadi sama kayak UK sih sebenarnya. Karena di satu wilayah, satu kota itu ada banyak dapil. Ya, ada banyak dapil, ada banyak konstituen. Biar nggak terlalu banyak. Contoh di London aja konstituensinya banyak. Nah, itu di hasil pemilu 2024 hampir semua dapil atau constituencies di London itu jatuh ke Labour, Partai Buruh. Ya, sebagian ada yang di konservatif, sebagian lagi ada yang liberal demokrat gitu. Tapi sebagian besar Labour. Bahkan Perdana Menteri UK yang sekarang, Keir Starmer, itu dari dapil di London. Gitu. Ada yang mengusulkan seperti itu. Kalau saya nggak apa-apa dapilnya seperti sekarang, tapi kalau sistemnya first past the post berarti hanya satu MP saja. Contoh, dapil Jakarta 1 MP, Jakarta 2 1 MP, Jakarta 3 1 MP. Ya, Banten 1 MP, Banten 2 MP, Banten 3 1 MP. Gitu. Jadi MP-nya satu aja, nggak usah banyak-banyak. Gitu loh. Kalau ini kan enggak, ini kan karena proportional representation. Jadi satu dapil anggotanya bisa banyak. Gitu. Kalau saya lebih memilih secara first past the post dan single transferable vote. Jadi setiap dapil itu cukup satu MP saja untuk partai itu. Satu seat, satu dapil untuk MP dari partai yang diwakili. Jadi contoh misalkan, ya, di Jabar bisa ada MPs dari berbagai partai politik. Itu malah lebih bagus. Gitu loh. Itu malah lebih bagus. Dan menolong itu untuk demokrasi kita. Sama kalau saya boleh saran, tiru Filipina. Term limited, dibatasi. Kalau Filipina tuh kan 3 tahun ya maksimal. 3 tahun 3 periode, 9 tahun maksimal ya. Untuk kongres representatif dan juga untuk para senators. Kemarin baru pemilihan senat dan DPR, mid election gitu, midterm election ya. Itu bisa tuh dibikin seperti itu, dibatasi. Kalau sudah 3 periode atau 2 periode gitu kan, kan seperti itu, ganti lagi. Tapi sistemnya jangan proportional representation ya, tapi first past the post, single transferable vote gitu. Jadi bukan sistem yang seperti sekarang ini. Kalau sistem seperti sekarang ini, mohon maaf lahir batin gitu, kemahalan ongkosnya, gitu loh. Makanya kenapa orang sampai berlomba-lomba buat balik modal untuk begituan gitu. Tawan banget belum balik modal gitu.
Oke teman-teman, ya inilah yang bisa saya sampaikan. Maaf saya lemes, capek. Tadi habis test drive tank 500, macet-macetan tadi karena mobilnya ternyata mau dipakai sama ini lagi. Ya, saya suka sama mobilnya loh, tinggal uangnya aja nih. Kalau ada langsung gas gitu. Thank you, terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa lagi.